yang tidak dimiliki orang lain. Apabila kita memiliki hal-hal yang baik dalam diri kita, tentu orang lain akan menilai kita itu berbeda dan spesial. Dan itulah ketika kita itu memiliki kredibilitas yang baik, orang lain akan lebih percaya kepada kita. Dengan kepercayaan orang lain itu gitu kan, kita akan memiliki jalan-jalan yang lebih luas lagi, yang lebih lapang lagi. Dan tentunya dengan jalan yang luas, dengan jalan yang lapang, hidup kita akan semakin lancar, hidup kita akan semakin berkembang dan semakin baik dari hari ke hari, dan tentunya akan semakin membahagia karena kita tidak memiliki beban dalam kehidupan kita. Karena kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan itu sejatinya akan membebani diri kita. Dan apabila kita melakukan hal-hal kebaikan gitu kan, itu akan meringankan langkah kita. Akan kita itu menjalani kehidupan ini dengan tenang, damai, dan tentunya lebih bahagia dari orang-orang yang tidak melakukan hal-hal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, berkembang, dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita akan membahas tema yang masih sama di episode yang lalu ya teman-teman. Betapa kita itu harus bangga, harus percaya diri dalam melakukan berbagai hal-hal yang baik teman-teman, yang positif, yang bahkan terkadang hal-hal baik dan positif itu terasa mungkin janggal di lingkungan kita, atau mungkin di circle-circle atau di pekerjaan kita. Sebagaimana yang saya contohkan di episode yang lalu, ketika banyak orang itu manipulatif, banyak orang di sekeliling kita itu mungkin menyebarkan hoaks atau berita-berita bohong, atau mungkin ada ketidakjujuran dan lain sebagainya. Kita sebagai pribadi yang dari hari ke hari ingin berusaha melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang positif, yang bahkan menyelamatkan kita dan orang banyak gitu kan, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berusaha jujur, yang berusaha amanah. Ini kan adalah suatu hal yang mungkin tidak mudah ya teman-teman. Namun apabila kita menanamkan dalam diri kita suatu kebanggaan dalam melakukan itu, dalam melakukan hal-hal baik itu, mungkin kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih percaya diri, yang memiliki kehormatan yang lebih baik, dan memiliki suatu hal kebanggaan karena kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki nilai lebih, yang spesial dan lebih baik daripada orang lain, dan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal-hal baik teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas kembali lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita sebagai manusia pribadi ya, mungkin kita memiliki kelemahan-kelemahan atau mungkin ketidakberdayaan dalam menjalani kehidupan ini, karena mungkin ditekan oleh situasi lingkungan atau mungkin keadaan. Kita sebagai manusia tentu kita ingin melakukan kehidupan ini dengan lebih baik, dengan melakukan hal-hal yang terbaik, dan tentu itu semua adalah seringkali menjadi suatu hal yang tidak mudah teman-teman. Misalkan kita ingin semakin berkembang, memiliki semangat, memiliki inovasi, inspirasi, atau mungkin mengolah inspirasi itu menjadi suatu hal yang baik, kemudian menjadi kelakuan-kelakuan atau langkah-langkah yang terbaik. Kemudian kita ingin menggapai hal-hal yang kita inginkan, harapan-harapan, cita-cita yang ingin kita gapai. Kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mendidik diri kita semangat, melakukan hal-hal yang produktif, yang inspiratif, yang baik, yang positif. Kemudian di sela-sela situasi kondisi itu, di sela-sela kita itu mengalami ibaratnya itu semangat-semangat yang semakin kita pupuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki semangat yang tinggi,
etos kerja yang baik, etos kerja yang disiplin gitu kan. Sementara lingkungan kita, sekeliling kita, bahkan circle pertemanan kita, mereka adalah orang-orang yang mungkin kurang percaya diri, tidak semangat, mungkin bahkan pemalas gitu kan. Itu adalah lingkungan-lingkungan yang seringkali tidak mendukung kita ya teman-teman. Namun dengan sedemikian, kita harus berusaha tetap mendidik diri kita, mempertahankan semangat-semangat itu, mempertahankan optimisme atau mungkin positif-positif yang kita lakukan itu. Karena kita dalam benak kita mengetahui bagaimana kita itu ingin menggapai suatu pencapaian, kita ingin menggapai suatu harapan-harapan di kehidupan yang akan datang. Dan apabila kita ingin menggapai harapan-harapan itu, tentu kita harus memiliki langkah-langkah ya teman-teman, melakukan hal-hal yang sudah kita strategikan, melakukan hal-hal yang kita tata dengan baik, dan itu adalah suatu hal yang baik bagi kita gitu kan. Nah, ini semua harus kita pupuk dengan kebanggaan pada diri sendiri. Itu semua harus kita pupuk dengan kepercayaan diri yang lebih. Dengan kebanggaan itu, dengan kebanggaan diri kita melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Dengan kebanggaan kita untuk kita itu percaya diri melakukan hal-hal itu gitu kan. Kemudian kita itu akan menjadi lebih, ibaratnya itu konsisten dalam melakukan hal-hal baik itu. Lah inilah kenapa kita itu harus percaya diri, harus bangga dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan itu gitu kan. Misalkan contoh yang sama yang kita bahas di episode yang lalu, kita menjadi pribadi-pribadi yang memegang teguh kejujuran, yang memegang teguh amanah. Kenapa kita memegang teguh itu? Kenapa kita harus bangga dengan itu gitu kan? Satu, karena kita akan memiliki nilai yang lebih, yang ibaratnya itu beda dengan orang lain, spesial, lebih spesial dari orang lain di sekeliling kita. Ketika di sekeliling kita itu banyak manipulasinya, banyak melakukan kebohongan-kebohongan atau mungkin tidak dapat dipercaya, kita ada dengan prinsip atau memegang teguh kebaikan itu, bangga dengan kebaikan itu, dengan kejujuran itu, dengan keamanan itu. Tujuannya adalah dengan kita semakin jujur dari hari ke hari, kita semakin amanah dari hari ke hari, kita memiliki prinsip-prinsip hidup yang baik gitu kan, kita melakukan hal-hal yang positif. Kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya oleh orang lain, bisa dianggap sebagai orang yang bisa ibaratnya itu diamanai suatu hal, sehingga kita memiliki value yang lebih, kita memiliki nilai yang lebih di mata orang lain. Oh, di antara beberapa orang mungkin di sekeliling kita, orang lain akan menilai, oh ini orang yang dipercaya, orang yang bisa dipercaya. Ketika seseorang lain itu ingin melakukan hal atau ingin bekerja sama dengan orang lain, mereka akan melirik kita karena kita memiliki nilai yang lebih, yaitu memegang teguh kejujuran gitu kan, memegang teguh keamanahan. Kita tidak manipulatif, kita bisa dipercaya. Itu adalah value teman-teman, itu adalah nilai yang lebih, yang mungkin di sekeliling kita tidak ada yang bisa melakukan itu, dan kita melakukan itu, dan kita bangga dengan kejujuran kita, dan kita bangga dengan hal-hal positif yang kita lakukan. Sehingga dengan itu gitu kan, orang lain akan menilai, sekeliling kita akan menilai, orang-orang yang ingin mencari orang-orang yang bisa dipercaya akan menilai, oh ternyata kita bisa dipercaya. Ternyata apabila mereka gitu kan bekerja sama dengan kita, mereka itu lebih aman karena kita itu memiliki kejujuran, karena kita itu memiliki hal-hal yang positif yang banyak orang tidak memiliki. Sehingga dengan hal-hal itu gitu kan, kita itu akan memiliki suatu ibaratnya itu kehormatan tersendiri, memiliki suatu ibaratnya itu nilai atau yang sekarang bisa dibilang value yang lebih dari orang lain gitu kan. Itulah tujuan kenapa kita itu harus bangga dengan diri kita sendiri. Di sisi lain, bangga dengan kebaikan itu akan menjadikan diri kita itu tahan banting teman-teman. Misalkan kita dicemooh oleh orang lain, misalkan di circle pekerjaan kita, entah kalian itu sebagai ASN atau PNS atau mungkin pegawai swasta gitu kan. Ketika sekeliling kita itu
banyak manipulatifnya, kita jujur. Mesti kan kita akan dicemooh, kamu kenapa seperti itu gitu kan. Di sisi lain orang-orang akan mencemooh kita, akan mengata-ngatai kita, akan menyinyir kita gitu kan. Oh kamu sok suci, kamu seperti ini, kamu seperti itu gitu kan. Udah ikut kita saja gitu kan. Kita berkomplot untuk memanipulasi ini agar kita memiliki mungkin pendapatan lebih, atau mungkin kita bisa mendapatkan suatu hal yang ibaratnya itu lebih bernilai gitu kan. Pemasukan kita lebih banyak karena kita memanipulasi itu gitu kan. Dalam artian kita korupsi bersama. Namun kita tidak ingin melakukan itu, kita tetap berpegang teguh gitu kan. Kita tetap berusaha jujur, berusaha amanah. Mungkin kita akan dikata-katai oleh teman kita, oleh ibaratnya itu sesama karyawan yang itu seperti itu gitu kan, yang seperti tidak jujur dan manipulatif itu. Namun dengan kebanggaan itu kita bisa bertahan. Oh saya ini menjadi pribadi-pribadi yang berpegang teguh kebaikan karena saya tidak ingin mencoreng kepribadian saya. Saya tidak ingin mencoreng keyakinan dan prinsip saya bahwa orang itu harus berkelakuan baik, orang itu harus jujur, orang itu harus bisa dipercaya gitu kan. Itu adalah nilai yang lebih di antara orang-orang yang lain. Kita akan memiliki kredibilitas di sela-sela orang itu tidak memiliki itu gitu kan. Dan lambat laun gitu kan, lama-kelamaan orang atau atasan kita atau mungkin orang yang memiliki kuasa di lingkungan kita akan memilih kita gitu kan, akan melihat kita, oh ternyata orang ini bisa dipercaya, oh saya akan aman dengan orang ini apabila saya mempercayakan sesuatu kepada orang ini, kepada kita semua teman-teman. Nah inilah kenapa kita itu harus memiliki kebanggaan tentang kebaikan. Karena di saat kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, di saat kita melakukan hal-hal yang positif itu, tentu perjalanannya itu tidak mudah. Karena banyak orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, tidak seteguh kita dalam memiliki atau menjalankan kebaikan-kebaikan itu teman-teman. Dan itu harus kita memiliki energi lebih, dan energi lebih itu atau kekuatan yang lebih itu bisa terus tumbuh apabila kita percaya diri, apabila kita bangga dengan kebaikan itu, dan kita mengerti bahwa kebaikan itu bisa menyelamatkan diri kita, bisa meningkatkan nilai kita, dan bahkan bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum memiliki prinsip-prinsip yang baik, memiliki hal-hal yang baik di dirinya. Ketika kita melakukan itu terus-menerus, kebaikan itu terus-menerus, orang lain akan berkaca kepada kita. Orang lain akan melihat bahwa orang yang baik itu akan lebih selamat, akan lebih dipercaya, akan lebih ibaratnya itu disenangi atau digemari untuk diajak berteman dan lain sebagainya teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa kita itu harus memahami untuk apa kita melakukan kebaikan, untuk apa kita itu melakukan hal-hal yang positif, untuk apa kita itu memupuk semangat diri kita gitu kan, untuk apa kita itu memiliki prinsip-prinsip hidup yang baik gitu kan. Kita harus mengerti untuk apa itu semua. Dan tentu dengan kita mengerti untuk apa itu semua hal-hal baik itu kita lakukan, kita akan semakin mengerti, oh ini adalah langkah yang terbaik yang akan menyelamatkan diri kita, yang akan menjadikan diri kita tuh lebih bernilai dan memiliki value yang lebih daripada orang lain. Dan dengan itu tentu kita akan bangga dengan diri kita karena kita memiliki nilai atau suatu hal yang spesial yang tidak dimiliki orang lain. Apabila kita memiliki hal-hal yang baik dalam diri kita, tentu orang lain akan menilai kita itu berbeda dan spesial. Dan itulah ketika kita itu memiliki kredibilitas yang baik, orang lain akan lebih percaya kepada kita. Dengan kepercayaan orang lain itu gitu kan, kita akan memiliki jalan-jalan yang lebih luas lagi, yang lebih lapang lagi. Dan tentunya dengan jalan yang luas, dengan jalan yang lapang, hidup kita akan semakin lancar, hidup kita akan semakin berkembang dan semakin baik dari hari ke hari. Dan tentunya
akan semakin membahagia karena kita tidak memiliki beban dalam kehidupan kita. Karena kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan itu sejatinya akan membebani diri kita. Dan apabila kita melakukan hal-hal kebaikan gitu kan, itu akan meringankan langkah kita. Akan kita itu menjalani kehidupan ini dengan tenang, damai, dan tentunya lebih bahagia dari orang-orang yang tidak melakukan hal-hal baik. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua menjadi suatu insight yang baik bagi saya pribadi dan bagi kalian semua. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.